Ya, jadi materi berikutnya adalah tentang judulnya topik bahasan nih ya, nilai harapan ya. Nah, nilai harapan di sini diartikan dari judul bahasa Inggrisnya mathematical expectation ya, harapan, ekspektasi. Kalau di Indonesia kan ekspektasi. Nah, tapi eh, kita singkat aja dengan nilai harapan ya. Matematikanya nggak dibawa nilai harapan matematika kepanjangan ya, nilai harapan. Jadi yang penting konteksnya sudah tahu, kita tahu nilai harapan yang dimaksud itu apa ya. Nah, istilah dan harapan ya nanti kita harus lihat definisinya dulu ya, harapan yang dimaksud harapan apa gitu ya. Harapan kita sudah sering pakai dan kita sudah tahu maksudnya apa gitu ya. Tapi dengan definisi yang diberikan di sini ya, itu sudah ada apa ya, ada makna tersendiri gitu ya, secara matematikanya. Nah, ini dia definisinya. Ya, jadi kita kembali lagi ya, di sini sebut-sebut ada perubahan seks dan ada fungsi sebarang peluang ya. Jadi apa yang sudah kita pelajari sebelumnya ya muncul lagi ya. Dan ini harus maksudnya harus pemahamannya harus tetap masih melekat gitu ya. Jadi apa sih pembacak itu gitu ya? Yang mana itu pembacak, kemudian proses sebarang peluang yang mana? Review sekilas aja ya, pembacak dan sebarang peluang itu kan sama-sama fungsi ya. Fungsi yang saling berhubungan atau berkaitan ya. Kan kita tahu pembacak itu adalah fungsi ya, fungsi kalau paling mudahnya kita gambarkan ada himpunan ya. Fungsi yang memetakan setiap titik yang ada di ruang contoh dipetakan ke bilangan real ya. Ini fungsi pembacak. Nah, kemudian nanti dari bilangan real dilanjutkan ke nilai peluang. Nah, ini yang disebut dengan fungsi sebaran peluang. Kalau di continue namanya fungsi kepekatan peluang. Ya, jadi gambaran yang sudah kita pelajari sebenarnya digambarkan seperti ini, gitu, ringkasnya seperti ini. Sekarang kita bahas tentang nilai harapan atau rataan ya. Di sini dikatakan atau rataan. Jadi sebenarnya nilai harapan itu adalah rataan. Rataan maksudnya sebelumnya mungkin di statistik atau waktu di SMP SMA kan belajar statistik ada ya, nyari median modus rata-rata. Nah, maksudnya rata itu ya rata-rata ya. Cuman ada orang statistik yang mengatakan rata-rata itu kurang tepat gitu ya untuk diartikan sebagai dari rata mean ya. Biasanya di dalam buku teks bahasa Inggris itu mean ya, mean. Diartikan rata-rata itu kurang tepat. Yang lebih tepat itu adalah rataan kata orang ya, mungkin bahasa atau statistik ya, tahu Pak. Tapi kita biasa nyebutnya rata-rata, yang nggak masalah kalau mau ngobrol apa namanya dalam komunikasi rata-rata paham maksudnya. Tapi kalau nanti formalnya kita pakai rataan. Ya. Jadi nah harapan itu adalah rataan atau rata-rata atau mean ya sama mean. Tulisannya ya tulisannya mean kita sebutnya mean. Mean ya. Kalau rumus rata sendiri atau rataan atau mean ya dalam statistik
apa dasar atau metode statistik mungkin ya, yang dulu sudah pernah dipelajari, atau yang SMP juga kalian tahu, rataan itu punya simbol, ada simbol ya, ada rataan populasi, ada rataan sampel. Kalau sampel itu notasinya pakai simbolnya, biasanya untuk rata-rata. Ada yang masih ingat Kak, rata-rata pakai apa? Kan nggak mungkin karena dalam rumus itu rata-rata sama dengan, kalau di SMP atau SMP. SMP mungkin rata-rata sama dengan, kayaknya enggak ya. Diganti dengan apa notasinya? Oke, X bar bukan Bu? X bar ya. X bar itu yang buat sampel ya. X bar. Rumusnya apa? X bar sama dengan F ya. X bar sama dengan pakai apa notasinya? Pakai apa nih? Mau ditulis nih. X bar sama dengan lanjut Sigma I untuk I, sigma I untuk I dari 1 sampai N, sigma i biasanya. Tadi apa? I sama dengan 1 sampai N, Sama dengan 1 sampai N boleh. Terus dari XI per XI per N ya. N. Ya, itu rata-rata untuk sampel pakai X bar. Satu lagi, kalau yang populasi pakai apa? Notasinya? Miu ya, pakai huruf ini nih, miu. Miu sama, masih ya sama aja. Di 1 sampai N. N-nya pasti N besar kalau populasi ya. XI per N besar. Jadi paling yang membedakan itu ya. Ini untuk sampel, mean sampel. Ini adalah mean populasi ya. Yang menandakan kalau populasi kan berarti seluruh seluruh objek data yang digunakan ya. Kalau sampel diambil sebagian dari populasi. Ya, dengan harapan bahwa nilai sampel yang diambil akan mendekati nilai rataan populasi yang sebenarnya ya. Kan tujuan statistik kan salah satunya itu ya, ingin mengetahui ukuran-ukuran suatu populasi dengan pendekatan mengambil sampel. Ya kan kebayang ya kalau populasinya itu banyak jutaan, kita nggak mungkin mendata seluruhnya ya. Yang didata adalah sampelnya. Nah, itu diajarkan di metode statistik lah kalau mengambil sampel atau gimana ya. Ini nggak belajar di sini, bukan wilayahnya ya. Tapi ya rumusnya kita harus tahu lah, karena ini kurang lebih sebenarnya konsepnya sih sama ya. Cuman kalau di sini kita menggunakan konsep peluang. Nilai harapan dari suatu peluang, ya ini kan notasinya sama, kita pakai mu ya. Jadi notasi tetap sama mu. Dikatakan sebagai nilai harapan dari X. Nah, kenapa pakai E gitu ya? Itu tadi dari bahasa Inggris kan expectation tadi ya, nilai harapan dari X, dari acak X, di mana rumusnya sama dengan sigma. Nah, ini pengalinya, ada pengalinya X kali Fx ya. Nah, coba kalian ingat-ingat lagi atau buka lagi catatannya. Pada saat kita membahas tentang acak ya, definisi definisi acak kan ada 3 kondisi ya. Kondisi pertama yang mensyaratkan bahwa nilai peluang itu harus lebih dari sama dengan 0 ya. Peluang itu tidak ada yang 0. Kemudian, bentar, saya mute dulu, ini ada.
Ya, kemudian yang kondisi apa? Yang kedua dari pembacak itu bahwa sigma x ya untuk fx itu sama dengan, masih ingat nggak sama dengan apa? Harus sama dengan 1 ya. Artinya kalau kita menjumlahkan semua nilai total peluang itu harus sama dengan 1. Yang ketiganya ya, yang sebenarnya fokus kita yang di sini yang kedua ya. Perhatikan, maksudnya ingat-ingat yang ini perbedaannya dengan yang sekarang. Kalau yang sekarang itu ada pengalinya X di sini ya. Kalau ini nggak ada. Ini kosong. Itu artinya eh, hanya menjumlahkan fx saja ya. Ingat ya kalau fungsi sebarang peluang itu kan biasanya pakai tabel itu ya. Ada X, ada fx gitu kan. Nah, ini kalau dijumlahkan ya, ini harus sama dengan 1. Jadi sigma fx itu harus sama dengan 1. Sedangkan nilai harapan di sini, nilai harapan dari X itu fx dikalikan dengan X, baru dijumlahkan. Ya, dikalikan dulu, ada pengalinya X, kemudian dijumlahkan. Ya, jadi kalaupun ada rumus baru di sini, sebenarnya rumusnya gampang. Tinggal nambahin pengali X saja, gitu ya. Dapatlah nilai harapan, gitu ya. Untuk integral, untuk kontinu tinggal diganti dengan integral. Ya, sama waktu kalau yang integralnya untuk fx ini juga harus sama dengan dx ya. Dx sama dengan 1. Itu integral fx nih ya. Kalau integral x kali fx, ada pengalinya di sini, ini adalah nilai harapan. Nah, contoh ya. Ya, yang sedang sakit, ya mudah-mudahan bisa konsen. Oke, lemparan koin 2 kali. Ruang contoh. Nah, ini kita balik lagi flashback ke ruang contoh. Ada pelemparan koin 2 kali. Apa ruang contohnya? S sama dengan ada 4 ya. Apa aja? S-nya sama dengan angka-angka, nggak gambar angka, gambar-gambar ya. Kalau koin lipat 2 kali. Kemudian, nah, dimisalkan dulu pembacaknya kan X-nya adalah banyaknya angka yang dapat muncul. Ya, ini kan kita udah sering banget nih soal yang kayak begini nih. Menyatakan banyaknya angka yang dapat muncul. Berarti kita bisa buat tabel pertama ya, yaitu tabel yang menghubungkan antara ruang contoh dengan bilangan real, X-nya, X kecilnya ya. Sebelah kiri ruang contoh, sebelah kanan adalah bilangan real. Ya, bilangan realnya apa? Menyatakan banyaknya angka yang dapat muncul ya. Jadi menyesuaikan. AA itu banyaknya angkanya ada 2, berarti kita tulis 2. G dan GA 1 dan GG 0 ya. Nah, ini kan fungsi pembacak yang pertama ya. Fungsi yang pertama. Nah, baru setelah itu kan lanjut dengan fungsi sebaran peluangnya. Nah, sebaran peluangnya berarti kan kita tahu nih, karena ini koin seimbang, pasti masing-masing angka peluangnya dengan gambar sama-sama setengah ya. Jadi kalau angka-angka ini jadi dikalikan jadi 1/4. Ya, semuanya juga 1/4. Total kan nanti jumlahkan 1 ya. Nah, jadi kalau kita mau lanjut dengan tabel yang kedua, tabel sebaran peluang, maka kita buat tabelnya X-nya 0, 1, dan 2 gitu ya. Yang 0 itu 1/4, yang 1 itu 2/4. Kenapa 2/4? Karena dari ada 2 ini ya, 1/4, 1/4, jadi 2/4. Nah, udah tahu lah sampai situ ya. Mestinya sampai sini ini adalah materi yang sudah kita pernah pelajari. Nah, materi lanjutannya adalah mencari rataan atau nilai harapan ya. Rataan atau nilai harapan. Dari apa? Dari pembacak tadi. Pembacaknya kan apa? Banyaknya jumlah angka yang muncul ya, ini pembacaknya. Jadi kita tuliskan mu sama dengan EX ya. Nilai harapan dari X. Menjumlahkan hasil kali fx dengan x-nya. Ya.
Kalau X-nya, nolnya dari 0 sampai 2 X-nya. Tambah X-nya 0 kali F0, berarti kan mengalihkan ini sebenarnya ini kali ini, kemudian dijumlahkan ya. Hasilnya adalah 1. Nah, ini 1 di sini beda dengan 1 yang maknanya ya. Maknanya kalau ini dijumlahkan kan ini 1 juga ya. Tapi 1 di sini adalah sigma dari fx saja ya. Kalau ini sigma dari x kali fx. Ini kan kalau tadi kalikan berapa tadi? Ini kan 0. Ini 2/4, ini 2/4. Kalau dijumlahkan hasilnya 1 juga. Tapi yang ini 1 di sini adalah sigma x kali fx. Kalau ini adalah nilai dari jumlah peluang total ya, total peluang seluruhnya adalah 1. Kalau ini adalah mu atau nilai harapan dari X. Nah, yang penting di sini kalau kita sudah tahu nilainya 1, tapi kita harus tahu maknanya apa maknanya angka 1 itu ya. Apa maknanya nilai harapannya adalah 1. Itu kan yang penting ya. Jadi ada banyak konsep-konsep matematika itu, segala hal yang kita hitung itu termasuk menghitung integral dalam kalkulus itu kan ada maknanya. Dalam kalkulus menghitung integral itu adalah menghitung luas daerah gitu ya. Mendiferensialkan dalam kalkulus itu maknanya apa? Itu maknanya adalah titik apa? Gradien dari garis singgung gitu kan. Nah, kalau di sini nilai harapan yang dimaksud di sini apa ya? Nilai harapan dari banyaknya atau rataan. Nilai rataan atau nilai harapan dari banyaknya jumlah angka yang muncul. Banyaknya jumlah angka yang muncul ketika koin dilempar 2 kali. Sebesar 1. Ya. Jadi kalau kita pakai konsep harapan, ya berarti kalau kita mengharapkan munculnya angka, kalau kita melemparkan koin kali, ya yang kita dapatkan adalah 1 gitu. Banyaknya angka yang bisa kita dapatkan 1 dari melemparkan koin 2 kali. Kita mengharap keluar angka dua-duanya, ya bisa mengharap boleh saja, tapi secara teori di sini nilai harapan ya setidaknya kita akan sering mendapatkan 1 angka gitu ketika melemparkan koin 2 kali itu. Ya, walaupun angka-angka bisa muncul, tapi harapannya ya kecil gitu ya, bukan kecil, kita nggak hitung itu. Ya, nilai harapan yang di sini adalah nilai yang terbaiknya itu adalah itu ya, banyaknya jumlah angka yang muncul ya di sekitar 1 gitu ya. Ini adalah koin yang seimbang, kecuali kalau koinnya sudah koin yang sudah apa namanya sudah dimodifikasi yang ternyata yang munculnya angka terus, lempar berapa kali angka lagi, nah itu kan artinya koinnya udah berat sebelah gitu ya. Jadi artinya nilai harapannya untuk keluar angka ya bukan 1 lagi, bisa jadi 2 gitu ya, terus-terusan dapat angka. Ya, jadi secara makna itu dari nilai harapan itu seperti itu ya. Nilai yang diharapkan ya dari suatu, tergantung maunya apa gitu ya. Bacaknya tentang apa. Ya, mungkin nanti dari contoh yang berikutnya kita coba lagi ya, latihan atau contoh sama aja lah. Contoh soal ya tentang nilai harapan. Nah, perhatikan ini yang di diskret ini ya selalu kita terkadang harus mulai dari awal ya. Yang ditanya nilai harapan, tapi ini mau nggak mau ini harus kalau tadi ya ini mungkin kita bisa mulai dari langsung ke formula ya. Kalau misalkan ruang contohnya terlalu banyak, kita nggak mungkin mulai dari situ, tapi dari formula. Kita harus membuat formula yang, nah ini kan soal seperti ini nih sering keluar. Jadi kalau yang keluar itu kita tinggal perhatikan polanya aja. Oh, soal kayak begini, ya pasti jawabannya formulanya ya begitu gitu ya. Soalnya begini, jawabannya begitu gitu ya.
Coba kalian lihat-lihat lagi lah contoh-contoh soal yang sebelumnya tentang apa ya? Tentang mengambil gelas yang cacat gitu ya. Beli komputer yang rusak. Nah, itu kan mirip-mirip. Jadi kalian harus bisa, ini soal yang mirip-mirip gini, perhatikan jawabannya seperti apa. Nah, itu kan ya paham, paham harus ya. Maksudnya harus paham kenapa begitu gitu ya. Kan sudah pernah dibahas sebenarnya. Tapi setelah itu kita ya tinggal apa namanya, tinggal menerapkan ke soal yang lain aja gitu ya. Nah, yang penting kita mulai dari nilai harapan dari puba acak. Mana puba acaknya? Mana yang dijadikan puba acak? Yaitu dari sini kan, banyaknya barang-barang bagus yang terambil. Ini yang kita definisikan jadi sebagai X-nya. Ya. Ya kan, berarti ini ada 7 barang totalnya ya. 4 bagus, 3 cacat. Akan diambil 3. Ini yang diambilnya. Ya, berarti ruang contohnya, ruang contoh dari situasi pengambilan acak 3 barang dari 7. Nah, itu kan konsep kombinasi ya. Konsep kombinasi. Berarti nanti ruang contohnya itu adalah sebanyak, yaitu tadi kombinasi dari 7 3 ya. Jadi kalau mau bikin formulanya nanti, formula untuk X-nya, pembaginya itu adalah banyaknya ruang contoh, yaitu sebanyak kombinasi dari 7 3 ini ya. 3 dari 7. Ya kan selalu seperti ini ya, kalau soal yang pengambilan atau pembelian atau apalah pokoknya ya. Yang diambilnya berapa dari yang tersedianya berapa gitu ya. Itu kemudian konsepnya adalah kombinasi. Nah, kemudian dari 3 barang yang diambil itu ya sebagai nilai X-nya ya kan banyaknya barang-barang yang bagus, di sini fokusnya ke barang-barang yang bagus. Nah, atau kita tuliskan dulu aja bahwa X kecilnya ya nilai yang mungkinnya kalau kita mengambil 3 ya berarti kan kalau nggak 0, 1, 2, 3 ya. Itu kemungkinan dari X-nya. Nah, sekarang nilai X-nya itu banyaknya barang yang bagus itu dari yang tersedianya ada 4 kan. 4 barang dalam kondisi bagus. Berarti X-nya itu diambil dari 4 ya. Atau kombinasi dari 4X. Ya, untuk barang yang bagusnya berarti nanti sisanya akan terambil dari yang jelek 3. Sisanya berapa? Ya sisanya pasti 3 min X gitu kan. Kalau yang bagusnya X, maka sisanya yang jelek adalah 3 min X. Itu sudah seperti itu ya logisnya begitu. Nah, kemudian tuliskan X-nya 0, 1, 2, 3. Itu kan formulanya. Jadi perhatikan kalau kalian menemukan soal yang seperti ini, pengambilan, pembelian, ya formulanya sudah kelihatan jelas ya. Nah, kemudian kita dari sini mau nggak mau kayaknya kita perlu buat tabel ya. Supaya nanti menghitung nilai harapan yang mudah, kita buat tabel yang sudah ada nilainya antara X dengan Fx ya. X-nya kan 0, 1, 2, 3. Jadi kita hitung Fx-nya. Untuk X yang 0, 0 artinya apa? F0. F0 artinya barang yang bagusnya ambil 0. Berarti ini kan 73 ya penyebutnya. Nah, 0-nya dari 4. Dari yang bagusnya 4-nya terambil 0. Berarti kan yang sisanya 3 jelek semua kan gitu ya. Jadi kalau 0 dari 4 berarti pasti 3 dari 3. Nah, ini kan kombinasinya 1, 1 per kombinasi 3 berapa? 35. Berarti 1 per 35. Ya, sini. Jadi untuk F0 nilainya 1 per 35. Yang untuk F1 coba tolong dihitung dulu. F1 siapa yang mau hitung?
Ya, siapa ada itu? 12/35 bukan, Bu? Siapa tuh? Aulia tuh. Iya, Bu. Siapa tadi? 35. Yang lain? Benar nggak? Sama? Ya, bukan, Bu. Sama? Sama, Bu. Sama. Berarti kalau sama berarti benar ya? Ya, maksudnya kalau ada yang koreksi kan. Oke. Yang dua coba. Delapan belas per 35, Bu. 18 yang lain gimana? Sama? Sama, Bu. Yang tiga? Masukkan X-nya 3. Empat per 35, Ibu. Apa? 4? 4 per 35. Yakin 4. Kombinasi 4, 3. Gak tahu sih, Iya, Bu. Bu. Yang lain sama nggak, Bu? Ya, 4 per 35. Kombinasi 4. Apa tadi? 4, 3 ya. 4, 3 kan 4 ya? Ya. Iya. Ya, kalau mau ngecek boleh. Ngeceknya kan apa tadi? Kita harus satu ya. Kalau misalkan khawatir ada salah hitung, eh, silakan aja dihitung totalnya berapa. Ya, 1 tambah 12, 4, 35. 35 per 35, 1 ya. Ya, kalau ini kalau mau mengecek totalnya 1 ya kalau dijumlahkan. Nah, dari sini baru kita bisa mencari nilai harapan ya. Nilai harapan kan tadi apa mu ya. Mu sama dengan nilai harapan dari X sama dengan sigma dari X kali Fx. Ya. Jadi mengalikan 0 kali F0. Ini X-nya dari 0 sampai 3 ya. 0 sampai 3. Tambah 1 kali F1 ya. 2 kali F2 sama dengan berapa? Ini kalikan 0. Ini 12, 35, 36. Ini 12. Berapa tuh totalnya? 60 ya. 60 per 35 ya. 60 per 35 sama dengan 12 per 7 sama dengan 1,7. 1,7 itu adalah nilai harapan dari banyaknya barang-barang bagus yang terambil. Kalau kita ngambil barang, nggak mungkin kan ambil barang 1,7 nggak ya? Kalau misalkan kita bulatkan ya, misalkan jadi 2 lah ya. Jadi banyaknya barang-barang bagus yang terambil, nilai harapannya adalah 2. Jadi kita harus bersyukur gitu ya, kalau kita dikasih suruh ngambil
3 barang dari 4 barang yang bagus dan 3 yang rusak. Dari 3 barang terambil itu kita sudah bersyukur dengan adanya 2 barang yang bagus, gitu ya. Nilai harapannya kan tadi 2. Kalau pengennya ya semuanya bagus semua gitu ya, nggak mau ngambil yang rusak. Tapi kalau kondisi yang diberikan seperti ini ya berarti eh, ya sudah bersyukur aja dapat 2 gitu ya. Ya jadi makna dari harapannya seperti itu. Yang terbaik yang mungkin kita bisa dapatkan ya 2 yang bagus ya, satunya pasti rusak gitu ya. Itu hanya gambaran aja kan. Kalau faktanya kenyataannya kan tergantung ya banyak faktor. Termasuk faktor keberuntungan ya. Ya, jadi mudah-mudahan dari gambaran soal ini yang kedua ya, adalah harapan eh, mungkin sudah lebih terbayang maksudnya ya. Ya, jadi bukan hanya sekedar menghitung, tapi maknanya tahu ya, hasil dari hitungan tadi itu maksudnya apa gitu ya. Nah, sekarang kalau nomor 2 ini mungkin lebih real lagi ya, lebih real karena eh, ceritanya ini tentang apa nih, taruhan, gambling ya. Tapi jangan ditiru ya, haram ditiru. Ini cuma contoh aja. Bagaimana menerapkan konsep nilai harapan ya. Ini sama dengan koin, cuman koinnya dilemparnya 3 kali. Koinnya dilempar 3 kali berarti kalau tadi kan 2 ya. Berarti ruang contohnya ada berapa? Ya. Kalau tadi dilempar 2 kali kan ada 4. Kalau dilempar 3 kali ada 8. 8. Apa aja? Sama dengan A, 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 ya terus AG. AG, Nah, terus nanti tinggal geser-geser G-nya aja ya. AGA gitu ya. Terus GAA. Terus yang G-nya 2 ya sekarang ya. A, GG, GAG, GGA, non terakhir adalah GGG. Udah 8 kan? Udah 8. Bentar. Ya, terus lanjut. Eh, setelah ada ruang contoh, berikutnya, nah kita lihat di sini kita kayaknya nggak perlu bikin sebaran peluang ya. Kenapa? Karena ini sudah diberikan pengalinya ya. X-nya itu pengalinya itu di sini menggunakan yang tadi katanya kalau kalau yang muncul angka atau gambar seluruhnya ya eh, harus dapat dapat ya akan dibayar berarti kan dapat uang $5 ya. Pakai dolar nggak apa-apa ya. Kalau pakai rupiah kan $5 udah nggak laku gitu. Ya, kita pakai dolar. $5 kan lumayan ya. Berarti yang mana? Yang dapat $5 berarti yang AAA dan yang GGG kan. Nah, sisanya yang lain kalau muncul angka 1 atau 2 harus bayar ya. Yang berarti sisanya bayar $3. Berarti kalau bayar artinya minus gitu ya. Nah, kemudian fungsi peluang apa namanya? Yang penting peluangnya kita tahu lah. FX-nya itu nanti karena ini dianggap juga koin seimbang, berarti kan angka atau gambar kan nilainya setengah-setengah peluangnya. Berarti kalau angka 3 kali kan berarti peluangnya semua sama ya, 1/8, 1/8 gitu ya. 1/8 semua.
Nah, jadi sekarang kita langsung aja menghitung nilai harapannya ya. Mu sama dengan X sama dengan sigma X kali Fx gitu ya. Cuman pengalinya X-nya itu sudah diberikan di sini 5 ya. 5 dikali ini ya, yang 1/8 kan ada 2 ya, yang dikalikan 5. 5 kali 1/8 ditambah 5 kali 1/8 ya, kali yang ini ada 2. Nah, sisanya yang lain dikalikan -3 gitu ya pengalinya. Kan ada berapa nih 1/8 tuh 2, 3, 6 berarti ya. Berarti langsung aja dikurangin 3 kali, karena ada 6, langsung aja 68 gitu ya. Ya kan, daripada nulisnya banyak min 3 kali 1/8 tambah min 3 kali 1/8 6 kali itu kan sama aja. Nah, jadi totalnya berapa nih? 10/8 dikurangin 18/8 sama dengan min 8/8 sama dengan min 1. Ya, min 1 berarti rugi $1 ya. Jadi kalau gamblingnya seperti ini taruhannya, ya jangan nerima gitu ya. Nih misalkan kan ini katanya sih statistik itu salah satu penggunanya, usernya, user statistik itu adalah gambler ya, orang-orang yang judi. Jadi belajar statistik hanya buat judi. Jadi kalau begini dia nggak akan mau ya. Ditawari taruhan seperti ini dia nggak akan mau karena dia udah ngitung dulu gitu ya, pasti bakalan rugi. Nah, ini artinya penerapan ilmu yang salah ya. Jadi jangan dicontoh. Ya, jadi yang penting gambarannya jadi tahu ya, kebayang. Jadi apa namanya, terapan dari nilai harapan ya sebagai pengali tadi ya. Kalau ini dikalikan dengan, jadi kondisi pengalinya itu diberikan ya. Ya, ini contoh discrete tujuannya ya. Sekarang kita coba lihat contoh yang continue-nya. Contoh yang continue. Ya. Kalau ini continue bisa langsung nih. Jadi enaknya kalau continue, kalau tadi discrete tuh kadang kita mulai dari awal sekali dari ruang contoh ya. Ya mungkin dari formula, ada yang dari formula, ruang contoh bahkan ya. Nah, ini kita langsung aja mencari mu ya. Berarti diintegralkan. Integralnya dari batasnya mulai dari 100 di bawah hingga di atasnya. Jangan lupa X kali Fx dx. Integral 100 sampai hingga X kali Fx-nya kan 20.000 per X pangkat 3. Berarti coret ya. Tinggal 20.000 per X kuadrat. Ya, integralnya berapa nih? 20.000 per X kuadrat. Atau bisa ditulis 20.000 X pangkat min 2 lah ya. Apa hasilnya? Integralnya? Berapa integral dari 20.000 X min 2? Min 20.000 X pangkat min 1, Ibu. Min 20.000 per X berarti ya. Iya, Ibu. Batasnya 100 sampai hingga, coba dimasukin. Kalau hingga, 20.000 bagi hingga berapa? Berapa 20.000 dibagi hingga?
Sehingga anggaplah bilangan yang sangat besar, ya. Coba aja masukin kalkulator, sehingga misalkan 1 triliun, tapi nanti kalkulatornya error kayaknya. Jangan usah gede-gede lah. Gede tapi jangan sampai bikin error kalkulator. Saya nggak tahu kalkulator berapa bit ya. Dia bisa angkanya sampai berapa. Misalkan 1 juta atau apa? Dapat bagi hingga coba aja pakai kalkulator. 20.000 dipakai ya dibagi paling besar bisa berapa? Coba kalau kegedean diturunin lagi. Coba tes pakai kalkulator berapa hasilnya dibagi 0, Bu. mendekati 0 ya. Sebenarnya nggak 0 ya, tapi 0,00 sekian masa saking kecilnya ya. 0 ya. 0 kalau 100 berarti min dari min 20.000 dibagi 100. Berarti coret nolnya 2 ya. Sama dengan 200 jam ya dalam jam. Ya, anggaplah ini misalkan apa nih? Bohlam lampu gitu ya. Lampu bohlam, lampu LED sekarang. Lampu LED masa hidupnya 200 jam misalkan ya. Ya, ini adalah harapannya ya. Ya, kalau ini kan kita nggak tahu ini alat elektroniknya apa dan sudah ada formulanya seperti itu ya. Itu kan formulanya juga pasti berasal dari hasil observasi juga ya. Ya, bisa ya kalau ngitung integral kayaknya nggak masalah ya. Nah, itu tentang nilai harapan ya. Sekarang ini masih tentang nilai harapan. Tapi ini dikembangkan konsepnya ya. Di konsepnya yaitu ketika menghitung nilai harapan dari ubah acak GX ya. Kalau yang tadi itu kan nilai harapan secara apa namanya? Secara definisinya ya. Mu sama dengan nilai harapan dari X gitu ya. Sama dengan sigma kali X kali Fx. Nah, perhatikan sebenarnya mu-nya juga ada bisa kita tuliskan di sini mu X gitu ya. Tapi nggak dituliskan. Kenapa? Kalau nggak dituliskan itu artinya ya mu standar ya, mu X itu. Jadi kalau dibuang kita sudah paham, oh maksudnya mu X. Ya. Mu X atau mu biasa itu adalah nilai harapan dari X. Berarti perhatikan kalau nilai harapan dari X maka pengalinya adalah X. Nah sekarang di sini teoremanya mengembangkan nilai harapan dari pembacak GX. Berarti kita sebutkan sebagai mu GX. Nilai harapannya dari GX juga. Nah, pengalinya nanti adalah GX. GX kali Fx. Nah, rumus baru tapi juga bukan rumus yang baru banget ya, tapi hanya tinggal memodifikasi aja ya, modifikasi dikit. Jelas maksudnya ya? Nilai harapan dari sesuatu berarti sesuatunya itu yang dijadikan pengalinya gitu ya. Nah, kemudian nilai harapan dari sebaran peluang bersama. Nah, ini juga ya. Nah, ini langsung definisinya secara umum ya. Kita tahu sebaran peluang bersama itu ada dua kubah acak, ada X dan ada Y. Maka fungsinya Fx, Y. Nah ini Fx, Y. Dan sigmanya mesti ingat ada dua ya. Ada dua sigma dan ada dua integral kalau kontinu. Nah secara umum kalau mu-nya adalah mu Gx, Y, maka nilai harapannya juga sama, disesuaikan. Nah pengalinya juga nanti sesuaikan juga Gx, Y. Ya. Pokoknya itu tergantung soalnya lah. G-nya apa, GX-nya apa, FX-nya apa, tergantung soalnya. Yang penting konsep definisinya dulu dipahami.
Nah, kemudian ini ada catatan kaitannya dengan, ya. Nah, ini kalau tadi kan nilai harapannya juga tergantung mau definisikan, misalkan nilai harapan dari X-nya gitu ya. Ini khusus untuk sebaran peluang bersama ya. Ini berlaku untuk sebaran peluang bersama. Kalau nilai harapan dari X, nah ya, perhatikan di sini pengalinya berarti X gitu ya. Nah, tapi dalam konsep apa? Dalam konsep sigma ya, ini bisa nilai X ini bisa dipindah-pindahkan, artinya tidak merubah nilai, jadi bisa pindah ke sini ya, digeser-geser ya. Jadi mana dulu yang mau dikerjakan itu nggak ngaruh ya, walaupun dipindah-pindah. Jadi kalau digeser ke depan, artinya kan yang dikerjakan yang ini dulu ya, yang dikerjakan yang ini. Baru nanti setelah ini dikerjakan, jadi dua sigma itu tidak dihitung sekaligus sebenarnya. Dua sigma itu dihitungnya tuh bertahap. Jadi sigma yang pertama baru nanti lanjutkan menghitung sigma yang kedua. Nah, yang pertama dia menghitung fx, y terhadap y. Nah, kalau kalian perhatikan akhir dari bab materi yang sebelum ujian, ini tuh adalah apa disebutnya? Ada istilahnya, masih ingat nggak? Ini adalah sebaran marginal ya. Fungsi marginal apa sebaran marginal namanya? Ya sama aja, fungsi sebaran marginal. Ya, marginal itu kan muncul pada saat membahas sebaran peluang bersama. Jadi fungsi kumulatif ya. Fungsi kumulatif terhadap Y. Jadi ingat ya, kemarin kan berkebalikan kalau kita menghitung terhadap Y, maka disebutnya sebaran marginal X atau GX ya. Nah, nanti yang di bawahnya ini ya. Ini adalah sebaran marginal Y dijumlahkan terhadap X ya. Nah, ini berarti adalah nilai harapan dari Y. Pengalinya adalah Y. Nah, yang bawahnya itu berarti yang continue-nya ya. Ya, jadi ini sebagai catatan tambahan ya. Ketika menghitung nilai harapan ya, kemudian bisa muncul juga ada konsep marginal. Jadi ini pakainya yang mana gitu ya? Kapan kita pakai rumus ini gitu ya? Kapan kita pakai rumus yang ini ya? Tergantung. Kalau kita diberikan hanya fx, y ya berarti kita pakai ini. Kalau kita diberikan sebaran marginal gx-nya berarti kita pakai yang ini. Tergantung kita punya apa yang tersedia dalam soal. Ya. Nah, contohnya aja latihan ya, latihan. Nah, ini yang mencari mu gx ya. Gx-nya diberikan 2x min 1. Ini menyatakan jumlah pendapatan ya. Jadi jumlah pendapatan suatu tukang apa nih, tempat cucian motor khususnya pada hari Jumat dari jam 4 sampai jam 5 dia penghasilannya itu akan sesuai dengan fungsi 2x min 1 ya. Berarti berapa nilai harapan penghasilan yang diperoleh gitu ya. Berarti kita menghitung mu-nya mu gx ya. Nilai harapannya adalah nilai harapan dari gx. Berarti kita sigmanya sigma apa? Sigma gx kali fx gitu ya. Berarti kita mengalihkan ini x-nya mulai dari 4 sampai 9. Mengalihkan 2x min 1 dengan fx-nya ya. Berarti kita menjumlahkan ya, berarti masukin aja 4, berarti 4 itu berarti 7 ya. 7 kali fx-nya 1/12 gitu ya. Kalau x-nya 5 berarti 9 kali 1/12 dan seterusnya. Silahkan dihitung berapa hasil ini. 13 kali 1/4, 15 kali 1/6,
17 kali 1/6. Ya, berapa jumlahnya? Ya, pokoknya jumlahnya segitulah ya. Kalian hitung sendiri aja. Yang penting hitungnya udah tahu gimana. Penghasilannya dalam ribuan. Ya, nggak tahu berapa dapat itu. Ya, berikutnya, soal berikutnya, kalau continue ya. Ini kan fungsi kepekatan peluang. Ini sama ya, yang dicari ini adalah nilai harapan dari GX. Berarti mu GX yang ditanya ya, mu GX. Nilai harapan dari GX. Bukan sigma, ini integral ya. Integral dari min 1 sampai 2 GX FX. TX, jangan lupa. Integral min 1 sampai 2 GX-nya 4X tambah 3 kali fx-nya x kuadrat per 3 dx. Sama dengan, kalau dikalikan dulu lah ya. Kalikan dulu sebelum diintegralkan. Berarti 4x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat per 3. Ya, coba berapa hasilnya? Saya tunggu 3 menit lah. Hitung dulu. Kalau hitungannya benar, berarti integralnya benar ya. Ya, berapa? 8, Bu. 8. Yang lain? Yang lain sama nggak dengan Pak Aulia ya? Sama Ibu, 8 nilainya. 8. Berarti kalau 8 berarti dianggap benar ya, itu mengintegralkannya. Ya, jawabannya 8. Ya, yang lain berarti nanti kalau itu jawabannya juga harus 8 ya. Kalau salah nggak 8 berarti salah integral. Nah, sekarang yang soal berikutnya, nah ini yang peluang bersama ini ya. Peluang bersama tapi yang diskret. Yang ditanyakan adalah nilai harapan dari GXY-nya adalah XY ya. Ini fungsi ininya. Fungsi pengalinya ya. Tapi kita lihat tabelnya di sini. Berarti mu-nya mu GX, Y. Nah, harapannya adalah GX, Y gitu kan. Sigmanya 2. Sigma X dan sigma Y. GX, Y kali Fx, Y.
Dia X-nya dari 0 sampai 2, Y-nya juga sama dari 0 sampai 2, GXY-nya adalah XY, gitu kan? Dikali Fx, Y. Ya udah tinggal dimasukin aja ini, gampang ya. Cuman perhatikan kalau dua sigma ini tadi, sigma-nya tetap satu-satu ya. Kita nggak bisa menjumlahkan sekaligus. eh Apa namanya, jadi pada saat kita tetapkan dulu X-nya 0, nanti Y-nya yang, supaya nggak apa namanya, supaya nggak ada yang ketinggalan ya. Jadi kalau X-nya 0, X-nya 0, maka Y-nya 0, berarti F-nya 0,0. X-nya tetap 0, Y-nya yang naik, yang berubah jadi 1 gitu ya. 0,1, 0,2, F 0,2. Nah, baru setelah itu yang X-nya 1 ya, X-nya 1, Y-nya 0 lagi gitu ya. 1 kali 1 kali F 1,1 tambah 1 kali 2 ya. F 1,2 dan seterusnya. 20, F 20. Ya, silakan sambil dihitung lah. Saya langsung hitung hasilnya aja, langsung nulis hasilnya. F 22 berapa? Jumlahnya total sama dengan berapa jumlahnya? Berapa? 3/14. 3/14. Yang lain? Sama, Bu. Sama. Oke. Ya, udah bisa kan hitungnya ya. Nah, ini sekarang yang seberang peluang bersama untuk yang kontinu. Sama ini juga, ini kan berarti mu-nya, langsung aja, mu-nya, GXY-nya, ini GXY-nya ini ya. Berarti kita bisa langsung aja menuliskan ke nilai harapannya. Berarti nilai harapan dari Y per X ya. Jadi kalau tadi kan kalau yang tadi kan nilai harapannya dari fungsinya adalah ini gitu ya. Kalau sekarang udah langsung diberikan nilai apa namanya, fungsi G-nya itu adalah Y per X ya. Jadi langsung aja nilai harapan dari Y per X sama dengan integral, ada dua integralnya. Kalau X-nya di depan 0 sampai 2, Y-nya 0 sampai 1. Ini pengalinya Y per X kali X 1 ditambah 3Y kuadrat. Saya nulis X-nya kadang campur-campur ya dah. Per 4. Nah, kalau X-nya di luar berarti ini DY dulu baru DX ya. Balik lagi ke sini. Ya, karena batas X-nya kan di luar, berarti DX-nya harus di luar. Berarti ini masih di luar. Nah, ini kalikan dulu aja, ini kan habis ya. Kalikan dulu sebelum diintegralkan, berarti Y tambah 3Y pangkat 3 per 4. DY DX. Nah, baru diintegralkan dulu yang di dalam. Ya, jadi integral juga sama satu-satu, nggak sekaligus ya. Yang di luar nanti dulu, 02 DX nanti dulu, yang integral yang dalam dulu. Nah, ini gampang kan? Integral terhadap DY,
Ya, Y ditambah 3 pangkat 3. Seperempatnya kita keluarkan dulu aja. Biar nggak ribet. Berarti integral Y berapa integral Y? 1/2 Y pangkat 2. Y kuadrat per 2. Gitu ya. Ya. Terus yang 3 Y pangkat 3-nya? 3/4 Y pangkat 4. Y pangkat 4. Nah, batasnya 0 sampai 1. Jadi kita hitung dulu ya. Ini teruskan lagi. Ini kalau sudah dihitung masukkan 1 berarti kan 1/4 kali setengah tambah 3/4. 0 berarti 0 semua. Setengah tambah 3/4. 5/4 kali 1/4 berarti 5/16 ya. Jadi kita tinggal mengintegralkan 5/16 dx. Gampang ya. Konstanta integralnya berarti 5x per 16. 0 sampai 1 berapa tuh? 5/16 ya. Tak nolnya udah 0. Nah, itu jawabannya ya. Jadi menghitung integral lipat, jadi kita kalian mendahului siapa? Dosen kalkulus lanjut nih. Pak Cecep ya. Mendahului Pak Cecep untuk menghitung integral gandanya ya. Tapi ini kalian dikasih soalnya gampang-gampang atau nanti Pak Cecep ngasih yang susah kali. Ini yang menanyakan? Dari pahami ya, sepertinya nggak sulit lah. Bu, saya mau nanya, Bu. Ya boleh. Yang Ibu kerjain tadi kan yang integral pertama itu kan dia batasnya 0,1. Terus yang kedua terhadap dx batasnya bukan 0,2. Oh iya. Balik ya? Oh enggak, salah nulis ya. Jadi harus berapa? X itu 0,2, Y itu 0,1. Tadi salah ya, berarti saya nulis dari tadi salah terus ya. 0,2 kan? Ini maksudnya yang salah. 0,2. Itu? Iya, Bu. Berarti hasilnya juga beda kan ya, Bu? Ya. 2 pangkat, 5 kali 2. 10/16. 10/16 berarti berapa tadi? 5/8. Ya. Ya, terima kasih. Siapa yang tahu? Ya, ya benar. Ini yang berarti yang lain tidur nggak nih? Jangan-jangan yang koreksi cuma 1. Pengen koreksi tapi udah keduluan gitu maksudnya kalian. Oke, terima kasih koreksiannya. Ada yang salah lagi? Mudah-mudahan nggak ada ya. Ya, kita lanjut ke berikutnya tentang varians. Ya, varians atau ragam ya. Varians atau ragam.
Nah, jadi dalam statistik itu varians dan rata varians itu dua nilai ukuran yang satu kesatuan sebenarnya ya. Harus harus tahu gitu. Jadi jangan sampai biasanya kalau terakhir ditanya apa dan tanya varian suka lupa. Ya, rataan itu atau rata-rata itu kan disebut biasanya sebagai ukuran pemusatan data ya. Jadi pemusatan artinya kita mendapatkan gambaran di mana data itu banyak, nilai data itu banyak berkumpul tuh di sekitar rata-ratanya gitu ya. Ratanya itu saya bisa mendapatkan gambaran ya mungkin nilai lainnya sekitar 6, 5, atau yang 8, 9 gitu ya. Ya tidak menutup kemungkinan ada nilai yang jauh dari 7 ya dari rata-ratanya bisa jadi. Tapi ya kalau semakin jauh kan kita sebut sebagai pencilan ya. Coba yang rumus biasanya aja dulu ya, rumus yang biasa kita pakai pada statistik. Saya tuliskan dulu yang rata-ratanya kan tadi itu ada bar ya. Ini yang sampel dan yang populasi. Nah, ini untuk yang min. Ya. Min sampel, ini min populasi. Nah, kalau varians notasinya apa? Simbolnya pakai apa biasanya? Ingat nggak? Simbol untuk varians atau ragam? S ya, Bu ya. S apa S? S-nya atau S kuadratnya? Beda ya? Ya, S kuadrat apa? Ya, S kuadrat ya. Kalau S-nya itu adalah akar dari ragam itu namanya apa? Kalau diakarkan di kuadratnya kan berarti S ya. S itu apanya? Istilahnya namanya apa? Akar dari ragam adalah apa? Kenapa pakai S? Ini ada hubungannya, tapi sebenarnya bukan. Ya kalau bahasa Indonesia-nya untung kebetulan sama. Simpangan baku ya. Kenapa pakai S simpangan baku? Sebenarnya sih bahasa Inggrisnya standard deviation. Standard deviation ya. Betul aja sama-sama S depannya ya. Jadi pakai S. S kuadrat. Kalau simpangan baku kan gampang tinggal diakarkan aja. Rumusnya apa? Masih ingat nggak? S kuadrat. Nah, ini kan ragam sampel. Rumusnya apa? Udah masih ingat nggak? S kuadrat sama dengan apa? Lupa rumusnya. Sigma Sigma XI dikurang X bar kuadrat per N min 1. kuadratnya di luar ya, dalam kurung ya. Iya, Per N. N min 1. Ya, itu kalau untuk ragam sampel. Kalau ragam populasi, pakainya apa? Bukan S, tapi pakai kayak ini, sigma. Ya, sigma kuadrat. Sigma X kuadrat. Sigma juga ya, tapi sigma kecil. Nah, ini sigmanya. Ya. Sama XI min, kalau populasi berarti Pak kurangi mu ya, bukan X bar per N besar. Nah, bedanya di situ ya. Jadi kalau ragam sampelnya pakai N kecil tapi dikurangi
1 ya. Itu sebagai apa namanya, mengurangi bias ya. Kalau dibagi N nanti akan menyimpang jauh nilai populasi, nilai sampel akan menyimpang jauh dari populasinya, nilai ragamnya. Ya, jadi dengan dikurangi 1 itu akan mendekati ya. Ya, ini kan bukan teori, ini bukan, kita tinggal pakai aja. Teorinya sih sudah apa namanya, ini sudah pasti sudah jadikan, itu sudah dibuktikan ya oleh para ahli statistik sebelumnya ya. Kenapa rumusnya harus dikurangi 1 gitu ya untuk sampel. Nah, ini sebenarnya adalah yang kita gunakan di metode statistik ya. Dengan sekarang apakah rumusnya baru atau rumusnya berbeda? Ya sebenarnya perhatikan coba di sini. Lihat ada kesamaannya ya. Notasinya kan sama ya, kita pakai sigma juga. Sigma X kuadrat, nilai harap. Menggunakan konsep nilai harapannya dari apa? Nilai harapan dari X min mu kuadrat. Ini kan sama ya. X min mu kuadrat. Nilai harapan, jadi pengalinya ini pengalinya, kemudian dikalikan dengan fx. Ya. Hampir mirip ya, ya mirip gitu. Tapi apakah sama? Sebenarnya sama. Cuman ya ini kan bedanya ini diambil dari data ya. Ada N-nya. Jadi ada jumlah datanya. Kalau kita mengambilnya dari peluang ya. Jadi secara konsep ya tergantung nilai yang diketahuinya gitu ya. Jadi kalau tentang peluang ya kita pakai rumus ini gitu ya. Kalau ada data yang diberikan ya kita pakai rumus yang sana gitu ya. Tapi secara konsep itu sama maknanya. Jadi variansi adalah ragam ya. Ragam di sini adalah ukuran penyebaran data ya. Kita bisa bisa mendapatkan gambaran seberapa besarnya, seberapa jauh gitu ya data. Data yang ada itu menyebar atau kurang menyebarnya gitu ya. Kan ukuran pemusatan itu kan kalau tadi kan rata-rata ya. Misalnya rata-rata, median, ya, atau nilai tengah. Kalau ukuran penyebaran data itu ada ragam, ada apa lagi? Jangkauan ya, hampiran ya. Jangkauan nih. Ada jangkauan dan hampiran. Jangkauan antar kuartil ya. Ya itu waktu di pelajaran statistik ya. Tapi kita enggak. Jadi yang kita pakai itu konsepnya yang harapan ya. Yang kita gunakan di sini. Nah, contohnya aja langsung ya. Contohnya ini yang discrete. Diberikan tabel sebaran peluang. Jadi tabel sebaran peluangnya udah ada. Jadi kita tinggal menghitung variansnya. Varians dari masing-masing sebaran peluang A dan B. Tapi kan kita tahu ya, tadi kalau sebaran peluang itu kan rumusnya nilai harapan dari X min mu kuadrat. Berarti mu-nya mau nggak mau saya cari dulu. Nah, kalian tolong coba cari, berarti kalau perusahaan A cari dulu mu A-nya, baru setelah itu cari variannya. Yang B juga sama, cari dulu mu B, baru nanti cari varian B-nya. Nanti tunjukkan, ya, perlihatkan bahwa varian dari sebarang peluang besar. Ya. Kita akan dihitung dulu 5 menit lah. 5 menit. Ya.
Ya, hasilnya berapa? Varians A-nya 0,6. Mu A-nya dulu, mu A. Mu A-nya 2. Mu A-nya 2, Ya, mu B-nya 2 juga. ini 2, ini 2 tadi. Varian A-nya berapa? 0, 0,6. kalau varian B-nya 1,6. 1,6. Yang lain sama? Sama, Bu. Nah, berarti mana yang sudah lebih besar, berarti yang mana? Yang perusahaan B ya. Nah, jadi perhatikan kalau kelihatan dari tabel peluangnya ya, varian yang lebih besar yaitu varian perusahaan B kelihatan nilai peluangnya lebih beragam ya dibandingkan dengan perusahaan A ya. Hanya ada 3 nilai peluang, sedangkan perusahaan B banyak ya, ada 5 nilai peluang. Oke. Sama ya, jadi berlaku juga data kurang lebih seperti itu ya. Jadi angkanya itu lebih banyak, data angkanya lebih banyak ya. Lebih bervariasi, lebih beragam ya. Jadi dari maknanya, dari istilah katanya juga ragam atau ragam ya. Keragamannya datanya besar gitu ya. Nah, sepertinya sih sudah paham deh gimana cara menerapkan apa namanya, menghitungnya ke dalam soal ya. Nah, ini satu lagi, sedikit lagi lah. Saya lihat setengah jam, cuman ya kita, ini kan banyak teoremanya ya. Jadi banyak teorema yang berkaitan dengan varians, covarian ini. Kalau covarian belum ya. Ini masih teorema-teorema definisi, kemudian latihan lumayan banyak latihannya. Nah, kita tambah satu teorema lagi aja ya. Atau dua lah. Atau dua. Nah, yang ini teoremanya masih ini teorema untuk varians ya. Nah, kan kita tahu tadi rumus varian itu ya. Ini juga sama ya, walaupun tidak ada dituliskan X di sini, ya bisa dituliskan X, bisa juga tidak ya. Kita tahu tadi varians X itu rumus aslinya, rumus asli ya, ya harapan dari X min mu kuadrat ya. Jadi ini sebagai pengalinya ya, sigma dari, ini kayaknya yang diskret, kalau kontinu kan tinggal ganti integral gitu ya. Pengalinya adalah X min mu kuadrat dikalikan Fx ya. Ini rumus aslinya seperti ini. Tapi kita punya, dari teorema kita punya rumus baru untuk mencari varian dengan menggunakan rumus ini. Ya, jadi sebenarnya rumus ini teorema ini kita dapatkan dari perluasan dari rumus aslinya ya, dari yang ini. Jadi ini kalau kita teruskan, dijabarkan, nanti kita bisa dapat ke yang ini ya, ke rumus teorema. Berarti ini kan kuadrat, berarti kan artinya kita bisa jabarkan ya kuadratnya. Berarti kan ini X kuadrat gitu ya. Kurangi 2X mu plus mu kuadrat Fx kalikan Fx ya. Nah, kemudian ini bisa kita kalikan Fx-nya, kita masukkan ya, berarti kan sigma X dalam kurung X kuadrat kali Fx, kalikan semua dengan Fx min 2X mu kali Fx ya, tambah mu kuadrat kali Fx. Nah, perhatikan. Satu kurung lagi ketinggalan ya. Nah, ini kalau dalam sifat-sifat sigma dan sifat integral itu hampir sama ya. Jadi sigmanya itu bisa masuk ke masing-masing suku. Ini kan ada 3 suku ya. Jadi kita masukkan sigmanya ke sigma X kuadrat kali Fx gitu ya.
Nah, kemudian dikurangi sigma sama integral juga ya. Yang konstanta itu bisa simpan di depan. Bisa simpan di depan sigma atau bisa disimpan di depan integral. Ya. Mana yang konstanta? Yang konstanta itu angka 2 sama mu. Kalau X itu kuba acak ya. Jadi yang konstanta itu 2 sama mu bisa ditaruh di depan sigma. Jadi yang tinggal di sini ada X kali Fx. Ya. Ditambah. Nah ini mu kuadrat ini konstanta juga ya. Konstanta berarti bisa simpan di depan sigma X kali Fx. Nah dari sini kita lihat ya. Kita lihat satu-satu sama yang ini. Sigma X kuadrat kali Fx. Nah, kita kan tahu ya. Kita tahu konsep bahwa mu atau sama dengan nilai harapan dari X. Itu artinya adalah sigma X kali Fx. Betul ya? Ini sebagai pengalinya. Nah, perhatikan di sini yang varian juga sama. Nilai harapan dari X min mu kuadrat ini sebagai pengali. Berarti kalau seperti ini sebagai pengali, berarti kita tuliskan dalam nilai harapan seperti apa? Berarti pengalinya itu dituliskan sebagai nilai harapan dari X kuadrat. Paham maksudnya? Perlu diulang nggak? Ya, dari rumus ini maksudnya dari rumus sigma X kali Fx, kalau pengalinya X, maka kita tuliskannya adalah nilai harapan dari X. Ya. Kalau dari rumus ini sigma X min mu kuadrat dikali Fx, ini pengalinya, maka ini adalah nilai harapan dari X min mu kuadrat. Berarti kalau ini pengalinya X kuadrat, maka kita tuliskan sebagai nilai harapan dari X kuadrat. Ya. Nah, kemudian kita perhatikan juga yang ini sekarang. Sigma X kali Fx. Nah, ini yang mana? Ini tadi, ini kan sigma X kali Fx. Ini adalah nilai harapan dari X. Jadi kita tuliskan min 2 mu kali nilai harapan dari X. Ya. Ditambah. Nah, sigma X Fx. Nah, ini apa ini? Ini kan menjumlahkan sigma atau penjumlahan dari semua Fx. Yang berapa nilainya tadi kalau menjumlahkan semua peluang? 1. Totalnya 1. Ini sama dengan 1. 1 kali mu kuadrat tetap mu kuadrat ya. Nah, sekarang kita punya nilai harapan dari X kuadrat. Nah, ini berarti kan 2 mu. Nah, nilai harapan X itu, EX itu apa? Sama dengan mu. Berarti ini kalau mu, berarti 2 mu kali mu, berarti min 2 mu kuadrat ditambah mu kuadrat. Sama dengan nilai harapan X kuadrat. Min 2 mu kuadrat tambah mu kuadrat. Ini hasilnya adalah min mu kuadrat. Ya, ini adalah teoremanya sama ya. Jadi terbukti ya. Ada teorema baru untuk menghitung nilai varians. Ya, dengan menggunakan nilai harapan dari X kuadrat dikurangi min mu kuadrat. Nah, jadi kebanyakan rumus kalau gini nyari varian, gitu kan ya. Kebanyakan dia kan nggak suruh ngapalin ya. Tapi perhatikan teorema itu biasanya dibuat untuk memudahkan. Apakah yakin ini bakal lebih memudahkan dibandingkan rumus aslinya yang seperti ini? Ya. Ya, kalau kalian boleh coba nanti kalau ada soal silakan bandingkan yang lebih enak menggunakan rumus asli ya, rumus definisinya yang X min mu kuadrat kali Fx ataukah pakai yang teorema. Ya. Ya, tapi sebenarnya sama ya tetap aja mu-nya harus dicari dulu, sama-sama cari mu ya. Cuman kalau yang pakai teorema harus menghitung nilai harapan dari X kuadrat dulu.
Tapi perhatikan ini lebih mudah dalam hal menghitung ya. Coba perhatikan di sini X min mu kuadrat ini artinya ada dua operasi. Pertama operasi pengurangan dulu, X dikurangi mu, kemudian operasi kalian ya dikuadratkan ya. Kalau di sini langsung X kuadrat itu ya berarti kita langsung mengalihkan X kuadrat dengan Fx ya. Kalau dari sisi efisiensi algoritma ya, kalau orang IT buat apa namanya, kalau membuat program ya, ini pasti lebih sederhana yang X kuadrat gitu ya. Oke, dari sisi algoritmanya lebih efisien. Jadi tidak terlalu banyak operasi. Terlalu banyak operasi akan terlalu banyak menghabiskan apa namanya? Memori gitu ya. Pastilah terasa gitu. Jadi teorema itu dibuat untuk memudahkan ya. Boleh coba kalau nggak percaya. Ada soal kerjain dua-duanya pakai rumus teorema dan pakai rumus definisi gitu ya. Nah, teorema yang di bawah ini soalnya notasi matematikanya kadang bikin notasi matematika itu bikin kayak rumit gitu ya. Sebenarnya enggak juga. Ya, yang rumit ada sih. Ya, yang rumit ada. Kalau di sini tidak terlalu rumit lah. Ini teorema tentang apa nih? Misalkan X adalah kubah acak dengan sebarang peluang Fx. X ya. Varians dari kubah acak Gx. Nah, ini juga perluasan ya. Kalau ini perluasan. Ini tinggal mengganti, kan tadinya X. Tadinya dia X min mu. Sekarang ini Gx min mu Gx gitu ya. Jadi mu-nya dihitungnya mu Gx, maka variansnya juga dari Gx min mu Gx. Ini menyesuaikan aja lah. Kalau Gx, ini pasti ada dalam soal ya. Pasti diberikan di soal. Nggak mungkin cari varian Gx, tapi Gx-nya nggak ada, nggak mungkin ya. Pasti diberikan. Nah, tema berikutnya ada banyak lagi ya. 1, 2, 3. Kita lanjut minggu depan aja ya, kan sekalian latihan, takut lupa lagi kalau dibahas. Jadi biar langsung dipakai di latihan gitu ya. Lumayan nih setengah jam. Lumayan ya. Korting diskon. Ya soalnya tadi yang kelas awal saya masuknya telat ya. Ada biasalah. Ada keluar pagi-pagi tadi ya. Jadi materinya juga nggak banyak. Ya cuma sampai sini. Biar sama aja ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita tutup. Dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Ya, insya Allah nanti ketemu Jumat lagi ya. Kalau tidak ada kendala. Tidak ada berita ya berarti Jumat lagi ya. Kalau ada halangan ya pasti akan saya setidaknya sehari sebelumnya. Kadang-kadang mudah-mudahan tidak dadakan. Kalau dadakan ya kadang-kadang paginya gitu ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Mudah-mudahan tidak ada. Baik, saya tutup ya. Terima kasih semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya.